Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidil syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيظ. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa Allahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu tak pernah alfa dalam hitungan helaan nafas kita. Selalu Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitung jumlah dan nilainya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang dengan nikmat itulah Allah menyempurnakan amal-amal soleh kita. Juga nikmat adanya pahala yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat pahala itu, walaupun keadaan kita sedang kurang baik-baik saja dalam pandangan manusia, sedang dalam kesedihan, dalam kekurangan, dengan adanya nikmat pahala kita mendapat motivasi untuk selalu bertahan dalam amal solih, karena ada janji dari Allah. Kurangnya kita, sedihnya kita, sakitnya kita dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur di pagi hari ini dengan kondisi kita yang berbeda-beda, kondisi kesehatannya beda, kondisi hati berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, masalah yang berbeda. Allah masih memberikan kita kekuatan untuk hadir di majlis taklim yang kita muliakan ini, untuk sama-sama mengkaji narasi-narasi emas dari para ulama, narasi-narasi emas yang menjadi rincian panduan dalam Al-Quran dan hadis yang kita pelajari, sehingga lebih bisa tergambar dalam amalan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada pemimpin kita, junjungan kita, suri tauladan kita, penentu selamat dan celakanya kita nanti di akhirat. Salah satu penentunya Allah amanahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in,
juga semoga sholawat dan rahmat itu sampai kepada kita semuanya, umatnya, sampai hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustaz Mahfud Syarif, alhamdulillah di pekan ini bisa hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan, keluasan rezeki dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kepada jamaah semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan, yang sudah berjuang setiap pekan menyisihkan waktu yang sekian banyaknya dalam aktivitas, menyempatkan diri hadir di majlis taklim ini untuk sama-sama kita mengkaji rincian panduan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang akan menjadi bekal kita sampai kita di akhir penghujung hayat kita. Mudah-mudahan jamaah semuanya senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan kesehatan, keluasan rezeki, juga keberkahan dalam hidup. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita awali taklim kita di pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khafid ya Rabbi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukib ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Di pekan ini kita masih melanjutkan bahasan kaitan dengan neraka jahanam. Tetapi lebih khusus Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan kaitan neraka jahanam dan hikmah kenapa di peristiwa pekan-pekan yang lalu diceritakan dalam beberapa riwayat hadis hanya Rasulullah SAW yang bisa meredam dan mengendalikan serta mengembalikan jahanam ke tempatnya. Tidak ada nabi yang lain yang sanggup meredam, mengembalikan jahanam ke tempatnya supaya tidak membakar penghuni padang mahsyar. Jadi hanya Rasulullah SAW innama khassa an-nabi biraddiha wa qam'iha wa kaffiha an ahlil mahsyar duna ghairihi minal anbiya salawatullahi alaihim. Para ulama sepakat bahwa hanya Rasulullah SAW yang diberikan keistimewaan oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar yang meredam, mengembalikan dahsyatnya amarah jahanam, meredam dahsyatnya amarah, kemudian menahan dan mengembalikan jahanam ke tempatnya. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan kalau saja neraka jahanam tidak ditahan ketika dia mengelilingi lingkaran padang mahsyar, akan banyak penghuni padang mahsyar yang terbakar saat di padang mahsyar. Itu teh belum melewati sirat. Dahsyat ini ya, Masya Allah. Kaitan dengan inilah Imam Al-Qurtubi menjelaskan ada 8 keutamaan Rasulullah SAW dan faidah kenapa Rasul yang dipilih menjadi pengendali neraka jahanam saat di padang mahsyar. Yang pertama, penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, al-ula anna al-kuffara lama kanu yastahzi'una bihi wa yukadzibunahu bi qawlihi wa yu'zunahu asyadul azab arahu Allah ta'ala an-nar allati a'addaha lil mustakhfina bihi wa bi amrihi wa taqyiban li qalbihi wa taskinan li bu'adihi. Orang-orang kafir dulu ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW di Mekah khususnya, mereka yastahzi'un, menyepelekan, wa yukadzibun, dan mendustakan fi qaulihi, ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Rasul dilecehkan, dihinakan, bahkan disebut orang gila, tukang sihir gitu. Saking banyak hal-hal yang di luar nalar yang terjadi. Wa yuzunahu, bahkan sampai orang-orang kafir di Mekah itu menyakiti beliau asyadul azab, dengan penyiksaan yang sangat dahsyat. Sahabat beliau ada yang dibunuh, ditusuk dengan tombak, ditancap dengan tombak, ditusuk dengan pedang, berbagai macam siksaan saat itu. Saat itu arahullahu ta'ala nar allati a'adda lil mustakhfina bih. Saat itu Allah memperlihatkan neraka jahanam kepada Rasulullah SAW. Dalam banyak goncangan itu Allah memperlihatkan dalam beberapa hadis, ya Muhammad, gak usah khawatir, gak usah membalas mereka. Nih balasan mereka nanti. Itu diperlihatkan neraka jahanam kepada mereka orang-orang kafir. Lil mustakhfina bihi.
Supaya apa? Tatiban liqalbi, supaya menyejukkan, mengenakan hati beliau, taskinan liqalbi, dan membuat tenang. Jadi Rasul tidak usah gelisah. Kita juga mungkin perlu belajar dalam hal yang pertama itu. Istimewa Rasul itu diberi kepercayaan oleh Allah untuk ditampakkan neraka saat di dunia. Ya, belum ada nabi, hanya ada mungkin Nabi maksud surga Nabi Idris alaihissalam. Yang lain tidak ada yang ditampakkan bagaimana dahsyatnya neraka kecuali Rasulullah SAW. Ini keistimewaan beliau di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul tidak berkelanjutan gelisah, sedih, memikirkan bagaimana kaumnya menyakiti, menghina, bahkan merencanakan membunuh beliau di malam-malam terakhir sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada rencana pembunuhan terhadap beliau. Tenang hatinya. Kenapa? Karena tahu akibat bagi mereka yang melakukan hal-hal seperti itu, menyepelekan, mendustakan, bahkan menyakiti, bahkan berencana membunuh beliau. Tampakkanlah jahanam kepada Rasulullah SAW. Kita perlu belajar apa? Belajar mungkin walaupun berat ya. Kita kan manusia biasa yang iman kita mungkin jauh dibanding orang-orang soleh. Jangankan orang-orang soleh dulu, orang-orang sekarang yang paling soleh juga mungkin iman kita masih kurang. Tapi kita perlu belajar bagaimana ketika ada orang menzalimi kita, kita serahkan kepada Allah saja. Cuma kita tidak diperlihatkan neraka, gitu. Tenang, gitu. Dia balasan anak tuh yang besok jolim, gitu. Tidak. Tapi hati kita mengetahui, ilmu kita yang kita pahami mengetahui, tidak usah sarwana lah. Gitu. Masing-masing kan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Mual patuker rizki seperti mual patuker siksa. Mal mungkin kayak di akhirat Allah salah nyiksa seperti di dunia, salah tewak, salah tangkap, salah hukum. Nah, memang manusia di dunia loba salahna, salah strategi, salah naon, banyak salah. Kayak di akhirat kan mual salah hukum, salah balas gitu ya, salah kisos, mual akan tepat. Karena hakimnya adalah hakimul hakimi, hakim maha hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. As-saniyatu al-isyarati dalika ila qalbihi bi sya'ni a'daihi bil ihana wal intiqam. Ini adalah isyarat dari Allah kepada Rasul untuk menguatkan hati Rasulullah SAW bi sya'ni a'daihi, dalam kelakuan musuh-musuhnya, bil ihanati, dengan menghinakan, wal intiqami, dengan menyiksa. Fal aula ayyatiba qalbuhu fi sya'ni awliyaihi wa ahibbaihi bil tahiyyah wasyafaati wal ikram. Maka Rasul mengetahui bahwa orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu hatinya akan mengetahui, memahami bahwa orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah itu akan diberikan bittahiyah wasyafa'ah wal ikram, akan dihormati di akhirat nanti, akan diberikan syafaat, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul adalah orang yang memegang amanah syafaat, bahkan memegang amanah kemuliaan. Hanya beliau yang memegang amanah syafaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-faidatus salisah yahtamilu anna ardaha alaihi liya'lama minnatallahi ta'ala hina anqadahum minha bibarakati wa syafaatihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pengetahuan kepada Rasulullah SAW dengan ditampakkannya neraka jahanam di dunia,
supaya menjadi tadi ketentraman itu, bahwa orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah akan diselamatkan dari jahanam dan akan diberikan keberkahan dan syafaat. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang memegang itu. Luar biasa ya. Jadi isyarat di mahsyar itu kenapa Rasul yang dipilih untuk mengendalikan jahanam, untuk sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan bagi kita bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah akan diberikan karunia anugerah oleh Allah, diselamatkan dan diberikan keberkahan dan syafaat. Al-Rabi'ah yang keempat, kenapa ditampakkan peristiwa ini? Liyakuna fil qiyamah idza qala sairul anbiya nafsi nafsi yaqulu nabiyuna Muhammad ummati ummati. Di akhir zaman, pada masa nanti, semua para nabi melantunkan ucapan nafsi nafsi. Jadi ada hadis yang menjelaskan semua nabi tidak ada yang ditampakkan neraka jahanam kecuali Rasulullah SAW. Jadi ketika jahanam berkeliling di padang mahsyar, di sekitarnya itu, para nabi selain Rasul kaget karena belum pernah lihat jahanam sedahsyat itu, sampai semuanya terdiam, tak bisa berkata, tak bisa bergerak, kaget. Siapa? Kasimah. Sampai tahu merasakan takut untuk dirinya para nabi. Hanya nafsi, nafsi, diriku, diriku, artinya selamatkan aku dari jasad jahanam. Tidak berpikir yang lain. Saat kondisi genting seperti itu, yaqulu nabiyuna Muhammad ummati ummati. Rasulullah SAW justru katanya ummati ummati. Berpikir bagaimana ngerinya kalau umatku terkena amukan jahanam itu. Jadi tidak memikirkan dirinya, justru memikirkan umatnya. Walidzalika amarallahu ta'ala Muhammadan faqala jalla min qawli yauma la yukhzillahu an-nabi. Surat At-Tahrim ayat 8. Ayat ini yang menggambarkan kondisi itu. Pada hari la yukhzillahu an-nabi, Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Habib Abdul Khattab, wal hikmah fi zalika ayyafruqa ila syafaati ummatihi walau lam yu'minhu lakana mashghulan bi nafsihi ka ghairihi minal anbiya. Kalau Rasul ketika di dunia tidak diberikan jaminan oleh Allah, maka Rasul tidak mungkin memikirkan umatnya, tapi dia memikirkan dirinya juga seperti nabi yang lain. Tapi karena Rasul sudah mendapat jaminan ketika di dunia, itu gambaran saya seperti ketika Rasul SAW ke Taif mau minta bantuan di negeri Taif, itu kan dia justru dapat perlakuan yang tidak menyaman, dilemparin batu sampai Zaid bin Harisah menjaga Nabi, tapi akhirnya telinga Rasul terkena lemparan batu dan berdarah. Dan mereka menghindar, beristirahat di kebun kurma. Saat itu Jibril alaihissalam datang. Ini bentuk jaminan dari Allah. Nah, mungkin mereka Jibril alaihissalam mendatangi Rasul tanpa perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu makhluk yang taat kepada Allah. Disuruh oleh Allah datangi Muhammad, tanya mau apa dia, mau tidak ini komunitas ini dibalikkan karena dibusak, begitu digulingkan. Namun Rasul, habisi saja, dihabisi. Tapi kata Rasul apa? Ketika mendapat jaminan itu, ayo Muhammad, apa engkau
berkeinginan aku habiskan saja ini penduduk Taif semuanya, biar aku balik tanahnya gitu, biar dibalikin dihanap bumi gitu. Kata Rasul tidak, la fa innahum qaumun la yafhamun gitu. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak paham. Mudah-mudahan harapannya generasi setelah mereka ada yang beriman. Nah, itu yang menjadi gambaran jaminan untuk Rasulullah SAW. Makanya beliau saat di padang mahsyar berpikirnya ummati. Karena kalau beliau mah sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sudah ada jaminan langsung. Gitu. Yang kelima, anna sa'irul anbiya lam yarau qabla yaumil qiyamah syai'an minha. Para nabi tidak ada yang melihat sebelum datangnya hari kiamat sedikit pun gambaran tentang neraka jahanam, tidak ada. Ini yang kelima.